Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar menerapkan alat pemrograman, kemudian menulis kode pemrograman. Oke, struktur pemrograman C++. Struktur penulisan kode C++ pada dasarnya masih menuruni struktur penulisan bahasa program C. Pada pemrograman C++ merupakan bahasa pemrograman sendiri dan hanya mengeluarkan dari bahasa pemrograman C. Dan kita masih dapat menggunakan bahasa C di tengah bahasa C++. Jadi C++ dengan C itu sama, cuman C++ ini pengembangannya. Oke, struktur program dari program C++ terdiri dari kompilasi baris pernyataan yang dibentuk dari sejumlah blok, fungsi, dan keyword. Kode program tersebut dimungkinkan untuk memerintah komputer untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Oke, kita langsung saja ke struktur kodenya. Program C maupun C++ selalu tersusun dari 5 bagian, yaitu pengarahan komplikator atau prosesor direktif, deklarasi, definisi, statement atau expression, yaitu pernyataan atau ekspresi. Yang kelima ada komentar. Oke, kita lihat pada contoh program ya. Yang pertama, baris pertama ada prosesor direktif, kemudian baris kedua fungsi, baris ketiga definisi, baris keempat ada komentar, baris lima ada blok. Oke, nah ini hanya untuk diketahui. Jadi di programnya tertulis seperti ini. Perhatikan pagar include IOStream. Pagar include IOStream ini ialah prosesor direktif. Nah, kemudian ada main. Main ini sama seperti fungsi utama yang ada tanda kurung. Oke. Kemudian ada blok membuka. Terus ada definisi ini adanya di sini, stdcode belajar program C++. Nah, return pernyataan, blok penutup. Oke. Dimana deklarasi dan definisi? Nah, untuk definisi kita lihat ada di sini. Ini contoh lain program. Definisi juga ada di sini, dan di sini. Ini definisi. Untuk deklarasi, ini contoh programnya. Integer n1, n2, sum. Ini adalah deklarasi untuk mendeklarasikan atau memperkenalkan. Oke. Memperkenalkan misalnya pada programnya masukkan angka pertama. Angka pertamanya yaitu n1. Jadi kalau kita tidak ada memberikan deklarasi di sini, si program bingung. Apa sih si n1 ini? Siapa dia? Ya, dia nggak tahu kan. Jadi programnya error. Maka kita harus mendeklarasikan atau memperkenalkan si n1, n2, dan sum. Begitu seterusnya. Oke. Pada baris pertama yaitu ada include IOStream. Ini include IOStream. Pernyataan diawali dengan menggunakan tanda pagar disebut sebagai prosesor direktif. Ini tadi ya. Pada contoh di atas, include IOStream yang berarti program tersebut akan menggunakan fitur dan pustaka library yang bernama IOStream. Nah, di sini. Include IOStream adalah file header atau kepala yang pada dasarnya digunakan untuk menyatakan bahwa file dari program yang sudah ditulis menggunakan pustaka C punya IOStream. Yang di dalam pustakanya terdapat kumpulan keyword dan fungsi. Disebutkan juga dalam kode pemrograman bertujuan untuk memberitahu compiler bahwa file yang akan menggunakan beberapa fitur yang ada pada pustaka library. Di baris keempat ada pada garis di atas menggunakan salah satu fitur. Oke, baris keempat ini dia, stdcode.
yang disediakan oleh pustaka IOStream, yaitu menggunakan std code. Nah ini berarti ini si ini adalah punya si IOStream. Nah jika IOStream ini tidak ada, maka programnya tidak akan berjalan. Dia bingung apa sih std, karena dia nggak tahu dari pustakaan mana ini muncul. Nah seperti itu. Komentar, untuk jadi lanjut untuk komentar itu semua karakter yang setelah tanda pagar, tanda garis miring, maaf, tanda garis miring seperti ini, tanda garis miring ini adalah komentar, ini juga komentar. Nah akan menjadi komentar dan tidak akan mempengaruhi jalannya program ya. Meskipun kita tulis seperti ini IOStream, maka si compiler ini akan menjalankan ini terus ini diabaikan karena ini hanya sebagai komentar atau pengingat. Ada dua cara untuk menggunakan komentar. Yang pertama adalah tanda garis miring 2, dan keduanya dengan menaruh komentar di antara tanda garis miring dan bintang, dan diakhiri dengan bintang garis miring. Oke lanjut. Baris kedua ada in main. Ini baris kedua. In main buka kurung tutup kurung. Oke, ini merupakan fungsi utama. Fungsi yang akan dibaca oleh komplikator pertama kali secara otomatis. In main fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur arah komplikator. Ini adalah kepalanya. Yang utama itu yang kepala. In dalam fungsi utama adalah tebas di awal. In dalam fungsi utama adalah sebuah return tipe integer. Dalam peraturan C++, fungsi utama memang harus menggunakan return tipe integer, dan tepat setelah identitas main. Oke. Terdapat sepasang tanda kurung. Itu merupakan tempat di mana kita dapat mengisi parameter untuk fungsi. Tetapi dalam fungsi utama, hal itu tidak dibutuhkan dan dibiarkan kosong saja. Oke lanjut. Pada baris ketiga ada blok, ada tanda ini, tanda apa ya sih, tanda kurawal, tanda buka kurawal. Oke. Tanda ini merupakan sebuah blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yang dinamakan blok penutupnya ya. Ini blok pembuka dan ini blok penutup. Dalam contoh program di atas, penulis menaruh blok penutup di baris paling akhir dengan tanda tutup. Kemudian blok tersebut menyatakan bahwa kode yang diapit oleh mereka adalah satu ruang lingkup atau scope, dan menyatakan bahwa semua kode di dalam blok tersebut merupakan definisi atau fungsi utama. Untuk baris keempat ada std code. Oke. Std code selamat datang di Belajar 11. Adalah sebuah baris pernyataan atau statement dan merupakan definisi dari fungsi utama. Sudah jelas ya. Ini adalah kepalanya, ini adalah body, dalam sini adalah body. Ini juga disebut sebagai definisi dari fungsi utama. Std code merupakan bagian dari library IOStream. Std code ini punya IOStream, berfungsi untuk mencetak sebuah kalimat. Nah, code ini fungsinya untuk mencetak sebuah kalimat. Jika kita membuat code tanda seperti ini, kemudian Anda petik belajar kalimat yang kamu inginkan, tutup, dan jangan lupa dengan titik koma. Maka programnya akan menampilkan belajar dasar program C++. Seperti itu saat program dieksekusi. Oke, baris kelima ada return 0. Pada dasarnya fungsi yang memiliki return 0 tipe selain void akan selalu mengembalikan nilai secara default. Secara semula akan mengembalikan nilai 0 dan 0 saat parameter tidak menyatakan pernyataan return pada fungsi tersebut. Fungsi utama pada bahasa program C++ selalu menggunakan integer tipe return, dan kita harus
tahu bahwa pernyataan di atas perlakukan sesuai mengembalikan nilai nol. Fungsi utama dan itu adalah alasan kenapa kita harus menyatakan pernyataan return nol. Return nol sendiri memiliki arti untuk komputer kita. Setelah program kita selesai dikomplikasi dan saat CPU memulai eksekusi program kita, CPU akan selalu memulai dengan fungsi utama dan berakhir pada fungsi utama yaitu in main. Apa yang terjadi adalah untuk mengeksekusi program kita, CPU akan memanggil fungsi utama. Dan pada saat program berakhir, program juga akan menyerahkan nilai yang dikembalikan oleh fungsi utama. Biasanya program Anda memberikan nilai 0 pada CPU. Nilai CPU tersebut memiliki arti berbeda pada CPU, yaitu program Anda memberikan informasi pada CPU bahwa program Anda telah berjalan dengan baik. Secara output, CPU menganggap suatu program telah berjalan dengan baik jika mereka mengembalikan nilai 0 yang dilakukan untuk pernyataan return 0. Jika program mengembalikan nilai selain 0, maka pernyataan informasi pada CPU bahwa program berakhir dengan tidak wajar. Oke, lanjut. Oke, kita lihat perbedaan contoh program di atas. Ada perbedaan? Ya, ada. Perbedaannya ada di nomor 2. Di sini ada nomor 2, di sini tidak ada. Oke, kita lanjut. Di atas adalah contoh program yang berasal dari dua program sedikit perubahan. Yang berbeda adalah penulisan menambahkan pernyataan using namespec std. Pada baris kedua, return 0. Dan return 0 pada baris ke-6. Meskipun berbeda, tapi hasil contoh program di atas masih sama seperti contoh program pertama, ya. Program ini dengan program ini sama menampilkan ini, belajar dasar program C++, belajar CPP. Dia akan menampilkan ini saja dan cuma ini saja. Nah, using namespec ini pada contoh program pertama kita menggunakan std, ya. Pada program pertama pada program ini kita menggunakan std code. Using namespec std menyatakan bahwa program di atas akan menggunakan namespec yang bernama std sehingga kita tidak perlu menyertakan identitas std, ya. Kita menyatakan ini sehingga di program selanjutnya kita tidak usah mencatat seperti ini, std titik 2 code. Pada anggota dari namespec std salah satunya adalah code, ya. And ini nline disingkat di contoh programnya. Ini adalah sebutannya nline merupakan anggota dari iostream dan masuk sebagai anggota namespec std yang digunakan untuk mengakhiri atau pindah baris pada hasil layar program. Oke, ini ada penjelasan ruang lingkup. Dalam bahasa Indonesia, memiliki arti cakupan atau ruang lingkup. Skop adalah sumber bersarang di dalam blok atau pada awal blok, berakhir di ujung blok. Kadang sifat kode sumber akan mempengaruhi oleh ruang lingkup tersebut. Seringkali pemula mengabaikan keberadaan dari ruang lingkup. Mengabaikan ini, teman-teman. Hal ini sangat penting dan tidak diabaikan. Pemahaman mengenai ruang lingkup berguna agar pemanggilan identitas yang pernah ada di deklarasi tidak menimbulkan pesan error pada kompilator yang biasanya mengeluh mengenai pencarian identitas yang dimaksud tidak ditemukan. Dan di bawah ini merupakan contoh program yang menggunakan bagaimana ruang lingkup pada bahasa pemrograman C++ bekerja, dengan dilengkapi penjelasan yang diletakkan pada fitur komentar dan mencontohkan bagaimana menggunakan deklarasi dengan benar.
Oke, di sini ada peraturannya teman-teman. Peraturan dalam ruang lingkup yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, ruang lingkup bisa kita buat menggunakan sepasang tanda kurung awal, tutup, dan sepasang tanda tersebut juga bisa digunakan dalam pembukaan, yaitu function, class, struct, dan lain sebagainya. Semua yang ada dalam ruang lingkup akan disebut sebagai definisi. Oke. Semua yang ada di sini dalam tanda kurung ini disebut sebagai definisi. Nah, yang kedua, deklarasi. Deklarasi harus dibuat dahulu sebelum dapat digunakan. Ya, deklarasi kita memperkenalkan dulu. Memperkenalkan seperti contoh program yang tadi, kita memperkenalkan nah, seperti ini. Kita memperkenalkan N1, N2 dan sum ini apa sih? Nah, baru komplikatornya mengeksekusi agar dia tidak bingung. Yang ketiga, dalam satu ruang lingkup, deklarasi tidak diperbolehkan untuk memiliki identitas yang sama. Nomor 4, deklarasi yang dibiarkan dalam ruang lingkup akan memiliki sifat lokal yang memiliki arti hanya dapat digunakan dalam ruang lingkup di mana deklarasi itu didirikan. Ruang lingkup memungkinkan untuk memiliki ruang lingkup di dalamnya. Hal ini dinamakan sebagai Nance-Scope. Deklarasi yang didirikan di ruang lingkup induk akan dapat diakses di dalam anak ruang lingkup dan bahkan bisa digantikan dengan deklarasi baru yang memiliki nama yang sama. Dan anak ruang lingkup tapi deklarasi yang didirikan di dalam anak ruang lingkup tidak bisa digunakan untuk induk ruang lingkup. Oke. Lanjut, di sini ada pengertian input dan output. Input dan output merupakan masukan dan keluaran, adalah aktivitas penggunaan program pada komputer yang memungkinkan kita memberikan data ke dalam program, dan program itu juga dapat mengeluarkan data untuk pengguna. Data tersebut dapat berupa teks, file, gambar, hard copy, dan lain-lain. Pada ANSI-C, operator input-output I/O dasar I/O layar CMD atau terminal dilakukan dengan menggunakan fungsi yang pada pustaka studio. Beberapa fungsi yang tersedia pada pustaka studio untuk I/O adalah print, scan, put, char, puts, dan lain-lain. Dan pada bahasa program C++ membuat cara baru melakukan operasi input dan output yang bisa dipercaya lebih mudah dari bahasa pemrograman C. Fitur input dan output C++ tidak menggantikan fitur input-output pada bahasa C. Kita tetap bisa menggunakan fungsi-fungsi input-output C di dalam program C++. Operasi input dan output dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi yang berada pada stream, dan salah satunya ada pada pustaka IOStream. Untuk input yaitu masukan, itu adalah interaksi pengguna yaitu manusia dengan program. Mungkinkan program dapat menerima atau informasi dari pengguna. Dalam bahasa pemrograman C++, kita dapat melakukan perintah masukan dengan menggunakan objek chain. Untuk menggunakan chain, kita membutuhkan extraction operator dengan tanda ini yang diletakkan di antara objek chain dan ekspresi. Sebelum kita mencoba fitur masukan atau input pada C++, kita harus mengetahui bahwa setiap data yang diberikan oleh pengguna akan membutuhkan tempat penyimpanan. Pada komputer dinamakan sebagai memori, dan memori dapat dipesan untuk menggunakan bahasa pemrograman dan cara mendirikan variabel. Maka data yang diberikan oleh pengguna dapat dioperasi. Masukan atau input akan disimpan dalam memori variabel yang telah diberikan. Nah, ini adalah contoh program yang mengontrol bagaimana penggunaan input output dengan objek code dan chain. Pada baris keempat didirikan variabel x. 1, 2, 3, 4 ini variabel x dengan tipe data integer yang akan berfungsi untuk menyimpan data masukan penggunaan program.
Baris selanjutnya adalah contoh penggunaan keluaran dengan contoh quote. Keluarkan sebuah string dengan kalimat masukkan sebuah angka. Baris ke-6, ini. Baris ke-6 perintah masukkan atau input chain. Masukan dari program akan dimasukkan dalam dan disimpan dalam memori variabel X. Nah, ini variabel X-nya. Dan baris ke-7 adalah pengguna code menampilkan string dengan kalimat angka yang dimasukkan adalah dan menampilkan isi dari variabel X yang merupakan data yang pengguna masukkan pada baris ke-6. Output keluaran adalah aktivitas program mendapatkan perintah untuk memberikan informasi data kepada pengguna. Data di barisan merupakan olahan dari data sebelumnya. Dalam bahasa C++, kita dapat menggunakan objek code. Untuk menggunakan objek code, kita cout membutuhkan insertion operator dengan tanda ini di antara objek dengan ekspresi. Jika kita ingin melakukan keluaran atau menampilkan nilai dari suatu variabel, kita hanya akan membutuhkan identitas dan variabel tersebut, dan jika kita ingin langsung menampilkan sebuah baris kalimat string, kita dapat melakukan dengan menambahkan sepasang tanda petik 2 di awal kalimat dan di akhir kalimat. Contoh penulisan seperti ini. Code variabel code semua halo semua. Nah, ini salah, ini dia tidak akan menampilkan apa-apa. Untuk ini code halo semua, dia akan menampilkan ini. Pada pernyataan pertama tersebut akan menampilkan nilai variabel. Jika tidak ada nilai, dia tidak akan muncul. Pada pernyataan kedua adalah keluaran yang akan menampilkan halo semua, dan pada pernyataan ketiga adalah keluaran yang akan menampilkan nilai dan dari variabel dan string halo semua.